Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan Rumah Fatiyuki. Kali ini kita akan jalan-jalan di kamar ini. Ini kamar utama, kemudian nyatu atau nyambung langsung ke kamar anak. Ikutin terus videonya ya. Ini ada di kamar belakang. Kenapa kami pilih kamar ini bagian belakang? Karena di bagian belakang ini kamarnya sejuk dibanding kamar depan. Di sini ada kipas. Kalau siang kami kadang bareng-bareng di sini pakai kipas. Kemudian di sini ada rak. Simple aja sih. Kemudian di atas biar lebih hijau aja dikasih satu bunga sirih gading. Kemudian ada makrem satu. Spraynya motif tropikal, bikin segar. Kemudian di sini warna-warni. Sebelah sini ada wall foam dindingnya, di sebelah sini ada abu, di sebelah sini ada pink. Karena kita memakai cat-cat sisa yang ada aja. Kamar ini ukurannya 2x8 x 2x8 cm. Salah, 2x8. Berapa sih? 2,8 meter dikali 2,8 meter. Ya elah, blank aku, nggak konsen guys. Kemudian ini dipannya kami bikin sendiri, sudah pernah saya share videonya sebelumnya. Ini dipannya ini berukuran 1,6 kali 2 meter. Ini modalnya cuma 400 ribuan, saya dan suami yang bikin. Sengaja kami bikin modelnya minimalis biar kamar yang kecil ini nggak terlalu penuh. Kemudian di situ ada satu rak. Rak itu terkadang sih macam-macam aja sih fungsinya. Kemudian lemari kecil. Banyak yang nanya itu susah nggak buka itunya, pintu lemarinya. Yang penting hatinya lapang, insya Allah mudah. Gitu aja sih, nggak usah dipersempit, nggak usah dipersulit semuanya. Kalau kita jalani dengan enjoy, apapun itu syukuri aja, alhamdulillah aja. Ya gitu aja sih, mau sempit mau apa, nikmatin aja, itu intinya. Jadi kalau seandainya susah bukanya, akalin. Kita kan dikasih akal sama Allah, kita akalin supaya bagaimana caranya isi lemari itu bisa diambil ya. Kemudian di sini kenapa ada jendela? Karena emang ini jendela bawaan dari pas kita beli rumah. Di belakang itu dulu tanah kosong. Jadi ini pintu ini dulu nggak ada. Kemudian tanah kosong itu kami bingung mau diapain. Akhirnya setelah ditimbang-timbang, anak ada 2 segala macam, ya udah dijadiin kamar anak. Dan itu di belakang itu karena itu dinding tetangga langsung ya. Jadi sekarang udah nyatu. Nah, kemudian dikasih pintu kayak gini. Kemudian jendelanya nggak kita rombak, dibiarin aja. Karena di belakang kan anak-anak baru belajar tidur, jadi dia nggak terlalu takut gitu. Ini sengaja nggak dikasih pintunya. Nggak tahu nanti kalau anak-anak udah besaran dikit, kita pikirin pula nanti. Jadi langsung ini ke kamar anak. Ini kamarnya ini ukurannya 1,8 kali. Kalau yang dinding yang sebelah sini ini 2,8. Kemudian karena itu miring, jadi yang dari ujung sana itu yang dekat planet itu 3,5 meter. Karena ini kamarnya kecil, jadi kami sengaja pakai di sini ranjangnya, ranjang tingkat. Jadi biar muat mereka tidur ibaratnya satu kamar berdua, karena masih kecil-kecil juga kan. Kalau seandainya mereka udah besar nanti baru kita pisah, karena anak saya kan cowok sama cewek. Kalau seandainya kasurnya satu berdua kan nggak mungkin juga. Jadi ya udah kita solusiin pakai ranjang tingkat biar mereka punya ranjang atau kasur sendiri-sendiri gitu. Kemudian di sini ada rak, tapi ini raknya multifungsi banget, bisa untuk taruh buku. Kemudian di dalam box-box ini ada baju Syifati. Kalau baju Yuki ada di lemari jahit di sana, dia pakai storage ada di sana. Pakai drawer. Kemudian ini keranjang kecil tempat nyimpan notebooknya. Kadang-kadang kan notebooknya itu untuk belajar si abang. Kemudian ini ada hand sanitizer. Ini sengaja dikasih lampu kelap-kelip ini karena anak-anak yang minta, katanya mereka
suka ada lampu kelap-kelip, karena waktu itu kita pergi makan, ada di kafe waktu itu lampu kelap-kelip ini kan udah banyak di kafe kan, jadi mereka kepikiran dikasih di kamarnya pasti bagus gitu kan. Ya udah, daripada mereka waktu itu kan mereka belum juga tidur di sini, jadi sekalian biar mereka mau tidur di sini kita ikutin aja maunya gitu kan. Jadi dibelilah lampu kelap-kelip itu 2, masing-masing 1. Jadi akhirnya mereka sampai sekarang nggak pernah lagi tidur bareng sama orang tuanya, jadi mereka udah tidur di kamarnya masing-masing. Jadi ya ada untungnya juga lah. Kemudian ini adalah cat, bukan wall sticker atau apa, ini cat. Kalau yang gambar-gambarnya iya stiker ditempel belakangan. Kemudian dicat biru ala-ala apa namanya, alam semesta gitu. Kemudian itu apa namanya, gantungan ini. Kalau seandainya kita mau rubah-rubah posisi gitu kan, jadi keranjang bonekanya bisa pindah ke sini. Jadi langsung kita bikin 2 gitu. Jadi mainan anak kan, daripada berserakan, tempat juga kecil, kami pakailah keranjang panjang kayak gini. Jadi dia makan tempat nggak terlalu banyak gitu, cuman memanjang tinggi kayak gini aja kan. Kemudian di sana di pojok juga ada 2 box karena udah kita sortir. Nah itu mainan mereka. Kemudian ini adik di bawah, di atas ini abang, sini baju-baju sekolah yang dipakai buat daring. Kemudian di dalam keranjang ini kain yang udah dicuci tapi belum disetrika, belum juga dilipat, masih di sana. Jadi ini aja sih isinya kamar anak. Kemudian juga ada nih di depan, di dekat ruang tamu, kita taruh juga buku-buku si abang karena dia kan belajar daring di rumah. Jadi ribet juga bolak-balik dia ke kamar sama ke depan, karena kan belajar sering di depan sambil main, sambil lesehan, sambil nonton, sambil makan, pokoknya di depan lah. Pokoknya semua yang sering kita lakuin di depan pokoknya. Jadi ya udah, buku-buku untuk daringnya kita taruh di depan aja sekalian. Jadi ini buku-buku yang waktu dia kelas 1 atau buku bacaan dia. Jadi taruh di sini aja. Di kamar ini juga nggak terlalu banyak barang karena menghindari itu tadi, kamarnya kecil, daripada sempit nanti sumpek kan. Ini aja udah penuh lah ibaratnya. Nah jadi daripada pengap, ya udah kita segini aja barangnya. Kemudian di pojok sini meja belajar sama papan tulisnya. Kemudian di sini ada gudang sama ruang cuci, itu kita intip sedikit. Langsung nanti ke sana ke pintu luar. Jadi ini udara masuk, kalau seandainya kita buka gorden ini kan masuk sampai ke kamar, sampai pintu kamar itu dihempas-hempas oleh angin karena saking banyaknya angin lewat sini nanti. Kemudian cahaya, tara, itu dia ada tempat dibikin apa namanya, semacam untuk memasukkan cahaya lah, karena kita kan nggak punya jendela kamar ini. Jendela ini udah mentok pula ke kamar anak kan. Kemudian sengaja di sana dipasang glass box, apalah istilahnya tuh. Jadi juga membantu kita untuk mendapatkan cahaya di kamar ini. Dan di kamar ini juga sejuk kali di sini. Ini karena saya bikin video aja, makanya saya hidupin lampu. Tapi kalau hari-hari kita nggak perlu hidupin lampu. Jadi kita matiin gini. Ini sedang apa namanya, lampunya lagi off, tetap terang kan. Jadi kita nggak perlu cemas masalah pertukaran udara di kamar ini atau pertukaran cahaya masuk. Makanya kita juga barangnya diminimalisir supaya nggak pengap, supaya tetap adem. Lagian barang yang mau ditaruh juga nggak ada di rumah ini, minim barang. Yang perlu-perlu aja sih. Sana dapur, langsung tembus-tembus aja semuanya di rumah ini. Jadi suka-suka kita aja ngaturnya kayak gimana. Yang penting berusaha rapi dan bersih aja sih. Mungkin estetiknya mungkin nilainya agak kurang, tapi yang penting bersih, rapi, udah itu aja. Dan nyaman pastinya. Alhamdulillah udah punya rumah, alhamdulillah kan. Karena masih banyak loh di luaran sana yang masih mengimpikan punya rumah untuk tinggal mereka gitu kan.
atau malah yang nggak punya rumah sama sekali. Makanya kita apapun yang kita punya, seperti apapun itu, kita harus bersyukur. Dan bagi teman-teman yang masih berjuang di luar sana, kami sih sebetulnya juga masih berjuang. Semoga urusannya lancar, dipermudah sama Allah, apa yang diimpikan cepat tercapai, amin. Jadi mungkin segitu aja info dari 2 kamar ini yang nyatu. Semoga bisa diambil baiknya, yang nggak baiknya silahkan dibuang saja. Jadi kamar ini nyatu sama kamar anak, jadi anak-anak gak takut juga tidur di sini. Sekian video kita kali ini, terima kasih sudah menonton, ketemu lagi di video berikutnya, dadah.